Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, meskipun saya agak sedikit gejala flu, tetapi insya Allah masih bisa hadir kembali menemui teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Dan oleh karena itu, pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini ba'da subuh, alhamdulillah hawa cukup dingin ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya ingin sedikit ya, karena secara lebih komprehensif sudah banyak beredar di media sosial karena sudah menjadi viral ya, bahkan sangat viral, yaitu fenomena munculnya sosok ya yang terkenal dengan sebutan Mama Gufron. Ya, sebutannya Mama Gufron, tapi nama aslinya siapa itu nggak hafal saya, karena nggak saya hafalkan, karena nggak dinilai. Jadi kita sebut saja sesuai dengan sebutan populernya, yaitu Mama Gufron, yang konon katanya dia ini masih keturunan Wali Songo ya kan. Kemudian katanya juga mengelola sebuah pondok pesantren di Malang. Tetapi Mama Gufron ini lebih banyak berkeliaran begitulah ya di kawasan Banten gitu ya. Karena dia juga menjadi guru spiritual, sosok yang katanya juga seorang kiai yang namanya Imat itu ya, yang juga viral si Imat ini, muridnya ini, karena membuat kericuan ya, yang menolak nasab Ba'alawi ya, jadi para habaib sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian menyatakan dirinya lah yang punya nasab ya kepada Rasulullah. Nah, teman-teman sekalian, dari dua sosok ini karena sudah viral berbulan-bulan ya, kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini di media sosial, membuat kehebohan yang berpotensi memecah belah umat ya. Kemarin saya baca, alhamdulillah ya, dari dua sosok ini akan ditangani oleh dua institusi ataupun sosok yang masing-masing berbeda ya. Mama Gufron akan ditangani oleh MUI Pusat ya kan, akan diluruskan ajaran sesatnya. Kemudian si yang mengaku Kiai Imat ini akan ditangani oleh saya lupa namanya, ini seorang keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang di Banten ya. Jadi yang punya nasab yang lebih jelas ya, sebagai keturunan Wali Songo ya. Jadi dua sosok ini akan ditangani ya, karena sudah membuat kegaduhan yang luar biasa. Nah, kali ini saya dalam waktu yang singkat akan mengangkat si Mama Gufron saja ini ya. Ini orangnya lucu, orangnya unik, aneh gitu ya. Secara penampilan itu lebih tepat, lebih cocok
dianggap atau disebut sebagai dukun ya. Karena lebih sering pakai udeng ya, bukan pakai apa namanya, peci ulama, peci kiai begitulah ya, atau memakai sorban imamah begitu ya. Tapi lebih sering pakai udeng ya, bahasa Jawanya udeng itu ya, yang diikatkan itu ya, mirip dukun gitu, mirip dukun. Nah, yang paling menarik dan sering membuat kita ketawa ya, karena Mama Gufron ini konon katanya bisa berkomunikasi ya, pertama dengan malaikat. Bisa, jadi dia bisa mengerti, memahami, dan bisa berkomunikasi dengan malaikat ya. Kemudian yang kedua dengan jin, yang ketiga dengan semut. Bayangkan ya, bayangkan teman-teman. Jadi masih mending ya, si Gufron ini kalau yang saya ikuti belum pernah mengaku dia sebagai nabi atau dia sebagai rasul ya. Kan banyak itu di zaman-zaman akhir ini orang-orang yang bermunculan mengaku sebagai nabi, sebagai rasul begitu kan. Nah, si Gufron memang tidak mengaku dia sebagai nabi atau sebagai rasul. Dia mengaku sebagai keturunan Wali Songo begitu saja kan. Tetapi apa yang dia ocehkan itu ya, itu kan kapasitas nabi dan atau rasul. Itu pun tidak semua nabi ya. Yang kita tahu, yang kita kenal ya di Al-Qur'an begitu ya, yang memahami bahasa malaikat, jin dan semut itu hanya Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi si Mama Gufron ini ya, bahkan dia menunjukkan atraksinya ya, bagaimana komunikasi dengan malaikat, komunikasi dengan jin, komunikasi dengan semut. Yang lucu selalu, meskipun ini komunikasi terhadap 3 makhluk yang berbeda, selalu ada satu kalimat atau satu kata, yaitu kalau nggak askoli, makoli. Sehingga sering dijadikan guyonan di media sosial itu ya. Jadi selalu muncul kata askoli dan makoli untuk 3 makhluk yang berbeda, malaikat, jin, dan semut. Ya, ini luar biasa. Yang mengherankan tapi sekaligus memprihatinkan ya, itu adalah pendengar atau bisa disebut sebagai pengikutnya, jamaahnya itu juga banyak ya, itu juga banyak. Jadi ini sungguh sebuah fenomena yang memprihatinkan sebetulnya. Jadi umat ini seperti tidak punya filter gitu ya, atau barangkali karena terbiasa dengan budaya taklid buta begitu ya. Jadi secara total itu percaya kepada panutannya gitu ya. Apakah itu ulama, apakah itu kiai begitu ya. Taklid ya, tanpa filter ya. Kan seharusnya sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa harus punya filter, dalam arti ya, ketika kita mendengarkan suatu ceramah, tausiah, pengajian dari sosok yang katakanlah memang disebut sebagai ulama, kiai, ustadz ya kan, itu kita dengarkan. Kalau ada hal-hal yang aneh, hal yang aneh ini artinya ya tidak sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis yang secara mainstream kita paham ya, kita tahu kalau yang kayak begini ini kayaknya nggak mungkin Islam mengajarkan, kan harusnya begitu ya. Jadi Mama Gufron ini selain apa namanya mengaku bisa berkomunikasi dengan malaikat, jin, dan semut, bahkan saya lihat sendiri videonya itu, dia itu juga ibaratnya punya kapasitas berwenang ya untuk membawa pengikutnya, jamaahnya itu kalau nanti di akhirat ya, katakanlah nggak selamat begitu ya, masuk neraka gitu ya, dia katanya akan mengejar Allah gitu, katanya mengejar Allah dalam arti ingin komplain, ingin meminta kepada Allah supaya jamaahnya yang masuk neraka ini dimasukkan ke surga gitu. Sampai seperti itu ya. Jadi ya sekali lagi, tinggal dia itu ngomong bahwa dia nabi atau rasul, semakin sesat lah gitu ya. Jadi meskipun dia belum mengaku nabi atau rasul, tetapi kapasitas-kapasitas yang dia sampaikan itu
ya adalah kapasitas nabi atau rasul. Itu pun tidak semua nabi dan rasul diberikan mukjizat seperti itu oleh Allah, hanya nabi dan rasul tertentu saja. Jadi Mama Gufron produk zaman hari ini ya, zaman akhir ini menyatakan seperti itu ya. Jadi ini sungguh sebuah keprihatinan. Tetapi memang saya pernah juga baca, jadi di zaman-zaman seperti ini ketika orang kehilangan jati diri, teralinasi ya, terasing oleh situasi zaman yang semakin menekan. Ya, kita tahu semua ya, sekarang ini ekonomi sulit, ya kan, kondisi sosial politik juga dalam situasi yang tidak kondusif ya. Itu orang kemudian ingin mencari pegangan, ya, supaya dia bisa ya berlindung atau bisa mempertahankan eksistensinya dalam gejolak kehidupan yang semakin menyulitkannya ya. Dia cari pegangan ya, untuk bergantung ya. Nah, celakanya kemudian yang dia dapatkan ya, tempat bergantung, berpegangan itu adalah sosok yang salah, sosok yang keliru, yang semakin akan menyesatkan dia, sebagaimana fenomena si Mama Gufron ini ya. Kemudian diantara yang konon menjadi kapasitasnya ya, dia bisa menghentikan hujan. Tapi dalam video yang ditayangkan itu mohon maaf teman-teman ya, batuk plus hidung tersumbat ya, fenomena flu lah. Si Gufron ini ingin menghentikan hujan tapi dengan menancapkan tongkatnya di tanah begitu, tapi ternyata hujan tetap turun dengan deras ya. Jadi itulah fenomena Mama Gufron, dan insya Allah MUI akan segera turun tangan karena dianggap kalau dibiarkan akan semakin menyesatkan umat ya, karena sudah kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini tiap hari itu nongol di media sosial ya. Dan kalau melihat sosok ataupun bagaimana gestur dia ya, bahasa tubuhnya, cara menyampaikannya, itu sebetulnya kalau orang yang waras itu akan curiga, tidak waton mengiyakan kemudian mengiyeskan gitu ya. Karena benar-benar tidak masuk akal ya, tidak masuk akal itu si Mama Gufron ini ya. Demikian teman-teman ya, barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita semua perlu waspada ya. Mari kita terus jaga iman dan takwa kita ini ya, bergurulah, berpeganganlah kepada ulama-ulama yang insya Allah menyelamatkan kita ya. Kita lihat indikatornya adalah bagaimana beliau-beliau ini berceramah, apa yang dia sampaikan ya kan. Kalau saya bukan berarti saya mengkultuskan, tetapi memang selama ini menurut saya beberapa ulama yang akan saya sebutkan ini akan menuntun kita kepada kehidupan sebagai muslim yang insya Allah lurus begitu ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Satu, yang pertama, kalau saya Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, itu luar biasa ya. Jadi ceramahnya itu sederhana tetapi membuat tentram hati ini ya. Itu Gus Baha ya, itu juga beliau ini sangat zuhud sekali ya. Jadi beliau tidak melarang ceramahnya itu untuk dijadikan kontennya bertebaran di semua platform ya. Ada YouTube jelas, kemudian Facebook, Instagram ya kan, TikTok ya, muncul semua ya. Dari kita bisa ngaji dengan Gus Baha hampir di semua media sosial. Kemudian yang kedua, Ustadz Abdul Somad UAS ya, menurut saya beliau ini mencerahkan, menenteramkan ya. Beliau seorang akademisi, bahkan sekarang menjadi seorang profesor ya, doktor juga ya, lulusan luar negeri ya, yang ketika mengkaji atau menyampaikan tausiah pengajian itu berbasis Quran dan hadis itu kan ya. Itu UAS ya. Kemudian satu lagi ya, ini banyak sebetulnya, beberapa, tidak hanya beliau ini, tapi saya hanya menyebut 3 orang saja yang bagi saya sendiri ini mencerahkan ya. Yang ketiga adalah Ustadz Adi Hidayat. Ini juga luar biasa, masih muda ya, dua-duanya masih muda ini ya. Adi Hidayat sama Abdul Somad masih muda semua ini ya, masih 40-an tahun begitu ya. Tapi ilmunya dalam, hafal Al-Quran ya, doktor ya, luar biasa, dan ceramahnya selalu
ya selalu tidak meninggalkan Quran dan hadis ya. Jadi jangan sampai kita terplokoto oleh sosok seperti Mama Gufron ini ya, yang ngawur-ngawuran ini ya, naudzubillah ya. Tetapi teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwa fenomena munculnya sosok-sosok yang baik mengaku maupun tidak sebagai nabi ini sejak zaman Rasulullah sudah ada. Dulu ada Musailimah Al-Kadzab gitu kan, itu masih zaman Rasulullah sudah muncul ya, mengaku sebagai nabi ya, tetapi kemudian sebagai nabi yang palsu, pembohong, dapat julukan Al-Kadzab ya, si pembohong ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman sekalian, mari kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim ini dengan penuh hati-hati. Jangan sampai kita salah pegangan, salah referensi ya, supaya kita selamat ini. Jangan sampai sisa hidup kita yang tinggal sebentar ini kemudian di ujungnya kita terjebak kepada pemahaman, pemikiran ya dari mereka yang sebenarnya ya bisa dikatakan sesat gitu ya. Carilah ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang memang punya kapasitas yang bisa dipertanggungjawabkan ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.